Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari para lause dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa. Yeay! Wah, Loseika senang sekali nih ya bisa menemani adik-adik semuanya di dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Lose yakin semua adik-adik yang di rumah sudah duduk yang manis, sudah pada ganteng-ganteng, sudah mandi, sudah cantik, sudah wangi semuanya. Sudah siap untuk sekolah minggu hari ini. Kita mau semangat memuji Tuhan, kita juga semangat untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai sekolah minggu hari ini, mari kita nyanyikan pujian bersama-sama. Tuhan Allah di tengah kita. Kita meyakini sekalipun kita sekolah minggu secara online, tapi Tuhan Allah hadir di tengah-tengah ibadah kita hari ini. Yuk kita naikkan pujiannya bersama-sama ya. Tuhan Allah di tengah kita. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami di pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan, kami boleh sekolah minggu beribadah di hari ini. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, Tuhan memimpin setiap kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh di dalam ibadah pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Oke adik-adik, Lose sapa sekali lagi untuk adik-adik semuanya, shalom. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Aku luar biasa, kamu luar biasa, kita semua luar biasa, yeay.
Pastinya adik-adik semuanya yang ada di rumah sudah semangat nih ya untuk memuji Tuhan. Karena di dalam kehidupan kita, kita harus terus-menerus memuji Tuhan. Karena Dia adalah Allah layak puji. Nah, adik-adik, Lose mau ajak kita semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian, memuji Tuhan selalu. Tuhan selalu, mari kita puji Dia, memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama. Adik-adik boleh duduk kembali. Nah, sekarang ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik duduk yang rapi lagi. Dengan sikap hormat kita kepada Tuhan, kita mau nyanyikan satu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku.
Halo adik-adik, selamat pagi. Adik-adik, sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Sudah ya? Yuk kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menyertai kami dalam memuji nama-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang terambil dari Kitab Mazmur 119 ayat 105. Ya, sudah buka Alkitabnya, kita baca ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Adik-adik, siapa yang tahu arti kata pelita? Pelita, tahu nggak? Pelita bukan sekolahan pelita. Dulu ada sekolahan pelita ya, sekarang pelita. Pelita itu api yang kecil, sinar yang kecil, ya, yang terangnya tuh terbatas, ya, terangnya terbatas. Dia tidak seperti lampu-lampu yang besar-besar itu, tidak. Dia terangnya terbatas. Terangnya itu sesuai dengan tujuannya aja, ya. Nah, misalnya adik-adik pergi ke suatu tempat. Adik-adik di sana itu gelap gulita. Contohnya gua. Gua kan gelap ya. Cuma bulatan begitu ya. Nah, gua. Adik-adik kalau mau masuk ke dalam gua itu, adik-adik membutuhkan apa? Ayo, kalau yang suka camping, yang suka berkemah pasti tahu. Adik-adik selalu bawa apa? Adik-adik bawa senter. Nah, senter untuk menerangi gua itu, melihat-lihat di dalam gua itu ada apa. Ya, senter. Nah, kalau tidak ada senter bisa bawa apa? Bawa lilin. Nah, ya, bawa lilin, bawa senter, atau bisa juga kalau nggak ada senter, nggak ada lilin, pakai lampu petromak, lampu zaman dahulu, ya, adik-adik ya, lampu zaman dahulu, lampu petromak itu. Nah, adik-adik kalau mau berjalan ke gua tersebut, adik-adik membutuhkan semua itu, ya, untuk menerangi jalannya adik-adik, walaupun itu tidak seterang lampu-lampu jalan, tidak ya. Tapi itu membantu sekali menerangi jalan adik-adik menuju gua itu. Nah, adik-adik, begitu juga dengan lampu yang lain yang sinarnya tidak seterang itu berguna sekali ya, menerangi dan menolong adik-adik untuk berjalan ke tempat di mana tujuan adik-adik. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, Tuhan mau kita belajar merenungkan firman Tuhan, ya, menjadikan Alkitab sebagai penerang kita, penerang dalam belajar kita, penerang dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan mau kita bersandar pada firman Tuhan, ya. Jangan mengandalkan kekuatan kita. Saya ini udah pinter nih, saya nggak mau belajar lah, ya. Tidak boleh gitu adik-adik ya. Otak kita pinter itu anugerah dari Tuhan, ya. Jadi kita tidak boleh melupakan firman Tuhan, ya adik-adik ya. Pegang firman Tuhan dalam kehidupan adik-adik, baca dan renungkan firman Tuhan, ya. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, ya. Karena kita tidak ada artinya apa-apa kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Oke, adik-adik? Nah, adik-adik, ada lagi nih, ya. Ada seorang anak. Anak ini mau pergi jalan-jalan, ya, pergi jalan-jalan. Nah, malam hari tuh, nah kebetulan papa mamanya memiliki mobil. Nah,
Mereka bisa jalan nggak kalau malam hari? Bisa, karena apa? Mobilnya ada lampu, jadi mereka pergi berjalan. Nah, dari sinar lampu mobil itu mereka dapat melewati jalan-jalan itu, ya. Nah, ada juga adik-adik, kalau adik-adik mau mencari buku di tempat yang gelap, adik-adik juga perlu apa? Perlu perlu lampu, perlu senter, ya. Itu untuk menerangi adik-adik mencari buku tersebut. Nah, adik-adik, kalau kita semua membutuhkan sinar dalam kehidupan kita, ya, membutuhkan cahaya dalam kehidupan kita yang menerangi hidup kita agar kita apa? Tidak salah dalam melakukan kegiatan kita hari lepas hari. Kita membutuhkan sinar itu. Kita membutuhkan cahaya itu. Nah, ya, oleh sebab itu adik-adik, kita membutuhkan apa sekali lagi? Kita membutuhkan firman Tuhan. Kita membutuhkan Alkitab yang dapat menuntun adik-adik melewati hari-hari. Jika adik-adik dari kecil rajin membaca firman Tuhan setiap harinya, percayalah, kita tidak akan berjalan dalam kegelapan. Karena firman Tuhan akan menuntun kita sampai akhir hidup kita. Kita pegang, kita mengerti, kita merenungkan firman Tuhan itu, ya. Ketika kehidupan kita terasa gelap, banyak masalah, ingat, firman Tuhan akan menjadi penerang dalam hidup kita. Jadi jangan lupa untuk rajin membaca firman Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya. Nah, firman Tuhan hari ini adik-adik, kita sudah belajar bahwa Tuhan mau anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang dikasihi Tuhan untuk tetap setia merenungkan dan membaca firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Jangan lupa dan jangan males-malesan untuk baca firman Tuhan. Ya, walaupun adik-adik masih kecil, adik-adik boleh belajar, boleh membaca. Minta tolong papa mamanya untuk membaca 1-2 ayat ataupun paling sedikit misalnya 3 ayat. Besok 3 ayat lagi dari kitab Kejadian. 3 ayat, 3 ayat, 3 ayat. Wah, lama-lama adik-adik sudah baca satu Alkitab ini. Dari Kejadian sampai Wahyu, ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, inilah firman Tuhan pada pagi hari ini. Lalu seharap adik-adik ingat untuk tetap setia, untuk terus membaca firman Tuhan. Jangan lupa, ingat firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, jalan kehidupan kita. Ya adik-adik ya. Untuk ayat hafalan pada hari ini, Lause ambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16 kita baca ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi lah usah bacain. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, itu ayat hafalannya. Adik-adik boleh mengingatnya terus ataupun boleh dicatat. Setiap ayat hafalan hari Minggu itu dicatat menjadi ingatan akan adik-adik. Jadi adik-adik sedikit-sedikit sudah hafal firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Ya, mulai hari ini adik-adik belajar mencatat ayat hafalan. Nah, tanggal 12 ayat hafalannya terambil dari 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Nah, bunyinya apa? Adik-adik catat.
Untuk minggu depannya lagi, adik-adik catat lagi. Jadi lama-lama siapa yang rajin itu nanti bulan Desember kasih tahu Lause, ya. Siapa yang rajin mencatat ayat hafalan, bulan Desember bukunya kasih Lause. Lause ada kejutan. Ya adik-adik ya. Oke adik-adik, yuk kita berdoa untuk firman Tuhan hari ini. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan firman-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Sehingga kami tidak mengandalkan kekuatan kami Tuhan, kami hanya mengandalkan Engkau, mengharapkan Engkau, karena Engkau adalah pelita bagi kehidupan kami ya Bapa. Bapa di surga, ajar kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang masih kecil ini untuk tetap setia sampai akhir hidup kami, untuk mau belajar merenungkan firman Tuhan hari lepas hari. Walaupun sedikit-sedikit kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan mau menyertai kami ya Bapa, untuk kami berjalan untuk ke masa depan kami. Bapa di surga, kami menyerahkan kebaktian pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita tadi sudah memuji Tuhan bersama. Kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Dan pagi hari saatnya kita mau memberi persembahan untuk Tuhan. Adik-adik itu dua cara. Yang pertama, adik-adik bisa masukkan uang persembahan dalam amplop menyerahkan untuk diberikan ke gereja, atau bisa juga adik-adik meminta tolong kepada papa mama untuk mentransfer ke rekening gereja. Ingat ya adik-adik ya, sekalipun kita semuanya ibadahnya online, tapi kita tetap dan wajib untuk memberikan persembahan. Nah, Lose akan memimpin kita semuanya di dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami semuanya boleh beribadah, kami semuanya boleh memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Dan sekarang kami memberikan persembahan, kiranya Tuhan tolong supaya persembahan ini boleh berguna untuk pelayanan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Nah adik-adik, kita ini sudah mau mengakhiri sekolah minggu hari ini. Adik-adik bisa bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita meyakini bahwa firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Oleh sebab itu, kita semuanya rindu untuk menjadi anak-anak yang setia, yang menuruti apa yang menjadi kata firman Tuhan. Yuk kita mau katakan pujian bersama-sama. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memimpin di dalam ibadah sekolah minggu hari ini.
Kami mau jadi anak-anak yang setia kepadamu. Kami mau menjadi anak-anak yang mengasihimu melalui ketaatan kami akan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong setiap kami untuk kami boleh melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami, sekalipun kami saat ini masih kecil. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekian dulu ibadah sekolah minggu hari ini ya. Sampai ketemu hari minggu depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Sekian ibadah online kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Happy Sunday, God bless you.